Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Ustazah Ina pada kesempatan ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemudahan-kemudahan. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Ananda dan untuk kita semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan dan ilmu yang saya sampaikan menjadi berkah untuk anak-anak ustazah. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah Ananda, kita masuk kepada penyajian teks laporan percobaan. Pada kesempatan ini, Ustazah memaparkan contoh teks laporan percobaan untuk kita analisis sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Pada kesempatan ini, Ustazah mengambil satu buah judul yaitu Tanaman Hidroponik dengan Alat Sederhana. Dari judul ini, kaidah kebahasaan yang dapat kita ambil itu dari segi ejaan, di mana tanaman huruf T, H, A, dan S itu Ustazah memakai huruf kapital, sedangkan dengan tidak Ustazah pakai. Kenapa? Karena pada kata dengan itu tidak kita bubuhi, soalnya dengan itu merupakan salah satu bentuk konjungsi atau kata hubung. Jadi pada judul, kata hubung atau konjungsi, interjeksi tidak kita buat dengan huruf kapital karena dia berfungsi sebagai kata hubung. Selain dari kata hubung, maka kita bubuhi dengan huruf kapital pada awal kata. Tujuan dalam pembuatan teks laporan, tujuan harus kita paparkan di awal pembahasan, di mana tujuan hidroponik ini untuk membudidayakan tanaman tanpa tanah. Artinya kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam membudidayakan tanaman tanpa tanah untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, di mana di zaman globalisasi ini manusia dituntut untuk kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena untuk memenuhi segala kebutuhan dan dalam pemanfaatan media untuk pemenuhan sehari-hari, baik dari segi bercocok tanam, baik dari segi kreativitas seni, baik dari kreativitas yang lainnya. Jadi Ananda harus lebih kreatif lagi sesuai dengan contoh yang Ustazah buat. Baiklah Ananda, kita masuk kepada bahan-bahan yang harus kita lengkapi untuk menanam tanpa tanah atau hidroponik. Pertama, sediakan botol air mineral. Yang kedua, alat pemotong. Yang ketiga, sumbu kompor. Yang keempat, solder untuk melubangi. Yang kelima, air untuk nutrisi. Yang keenam, pipa serta pompa air. Apa yang mesti kita ikuti pertama kali? Pertama, potonglah botol air mineral menjadi 2 bagian. Yang kedua, lalu lubangi tutup botolnya. Berikutnya, moncong botol diarahkan menghadapi ke bawah, lalu gabungkan dengan bagian botol yang satu bagian lagi. Sumbu kompor dipasangkan ke lubang tutup botol dan aturlah serta pastikan kalau sumbu dapat menyerap air dengan baik. Dari pemahaman mulai dari bahan sampai langkah-langkah, Ananda sudah harus memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan dan apa saja yang akan kita lakukan pada tahap yang pertama. Selanjutnya, setelah itu bibit tanaman dapat ditanam pada bagian atas botol dengan menggunakan tanah secukupnya. Dan terakhir, bagian botol yang paling bawah diisi dengan air nutrisi. Itu adalah langkah yang pertama. Percobaan yang kedua. Pertama, siapkan pipa dan pompa air. Yang kedua, buatlah lubang dengan ukuran yang sama. 3, susunlah pipa sesuai dengan tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya, siapkan penampung yang lebih rendah daripada ujung pipa. Dan terakhir, pasang pompa untuk mengalirkan air dengan maksimal. Itulah langkah yang kedua. Dari 2 buah percobaan yang kita lalui, maka dapat kita simpulkan. Hasil percobaan yang pertama, dengan bahan yang sederhana, tanaman hidroponik juga dapat tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
Konsep percobaan yang pertama ini lebih hemat biaya dan hemat waktu. Tumbuhan yang dimakan juga sangat sehat dan dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya, percobaan yang pertama itu lebih sederhana dan peralatan yang kita butuhkan pun dapat kita dapatkan di sekitar kita. Jadi, itu hasil dari percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua dapat kita simpulkan, tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik sebagaimana yang diinginkan. Tumbuhan juga dapat sangat sehat untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan yang kedua ini, tanaman hidro ini tumbuh dengan proses akar yang dialiri air, nutrisi pada lapisan nutrisi, oksigen serta aliran air yang maksimal. Itu karena diakibatkan oleh pompa air yang dapat meratakan air di seluruh permukaan. Jadi, dari percobaan yang pertama dan kedua, yang paling sederhana alat yang dibutuhkan itu terdapat pada percobaan yang pertama. Sedangkan percobaan yang kedua, karena menggunakan pompa air, pipa dan sebagainya, itu lebih rumit untuk didapatkan. Kalau Anda pengen mencoba, jadi boleh dicoba melalui percobaan yang pertama karena lebih sederhana dan mudah didapatkan. Baiklah Ananda, untuk kesimpulannya, antara percobaan yang pertama dan kedua, semua tanaman hidroponik tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Namun percobaan yang pertama lebih murah dibandingkan cara yang kedua karena dari segi peralatan yang kita gunakan, langkah yang pertama itu memiliki bahan dan alat sederhana yang mudah untuk kita dapatkan. Silahkan mencoba ya nak. Boleh Ananda praktekkan di rumah, baik itu kreativitas yang lainnya maupun kreativitas yang Ananda mumpuni, silahkan Ananda uji cobakan di rumah. Sekian laporan percobaan dari Ustazah, semoga Ananda memahami dan dapat menerapkan di rumah untuk kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran bahasa Indonesia dari Ustazah Ina. Semoga melalui video-video yang Ustazah paparkan, anak-anak Ustazah dapat memahami apa yang kita pelajari di hari ini. Dan Ustazah harap anak-anak Ustazah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustazah sehingga apapun yang menjadi kendala bagi Ananda dapat kita pecahkan dalam pembelajaran dan pertemuan ini. Oke, see you. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat ya nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.